Halo semuanya. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang ya berat dan sensitif, tapi justru karena itu penting banget buat kita bahas. Kita akan bicara tentang bunuh diri. Tapi tujuan kita bukan untuk larut dalam kesedihan, melainkan untuk mencari cahaya. Untuk sama-sama paham kalau ini adalah tragedi yang sebenarnya bisa dan harus kita cegah. Nah, kalimat ini intinya. Ini jadi pegangan kita sepanjang pembahasan kali ini. Karena tujuan utamanya adalah kita mau coba ngerti akarnya apa, dan yang paling penting, kita belajar langkah-langkah konkret yang bisa kita lakuin. Baik buat diri sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, jadi langkah pertama untuk mencegah itu kan harus paham dulu ya penyebabnya apa. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar tapi juga paling kompleks. Kenapa? Sebenarnya apa sih faktor-faktor yang bisa mendorong seseorang sampai ke titik keputusaan yang sebegitu dalamnya? Nah, ini yang harus digarisbawahi banget. Ini tuh bukan cuma sekedar lagi sedih atau kurang bersyukur. Bukan. Kondisi kayak depresi, bipolar, atau gangguan kecemasan itu adalah kondisi medis beneran. Ini secara kimiawi bisa mengubah cara kerja otak. Bayangin aja, kayak pakai kacamata yang filternya gelap terus, jadi semua yang dilihat itu rasanya suram, penuh rasa sakit, dan tanpa harapan. Harapan jadi terasa mustahil banget buat diraih. Coba bayangin deh, kita lagi bawa ransel yang berat banget. Hari pertama, oke lah masih kuat. Hari kedua, masih bisa. Tapi gimana kalau ransel itu isinya ditambahin terus setiap hari? Masalah keuangan, kehilangan kerjaan, masalah keluarga, terus-menerus, tanpa henti. Lama-lama punggung kita rasanya mau patah kan? Nah, perasaan terjebak di bawah tumpukan beban inilah yang bisa jadi sangat-sangat berbahaya. Kita ini kan pada dasarnya butuh orang lain ya, butuh koneksi. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika seseorang merasa sendirian banget, terputus dari teman, dari keluarga, rasanya kayak nggak ada satu orang pun yang peduli. Nah, rasa putus asa yang mungkin udah ada, itu bisa jadi berlipat-lipat lebih berat. Kadang, sepinya itu sendiri terasa lebih menyakitkan daripada masalah utamanya. Jadi penting banget buat kita ingat, krisis seperti ini tuh jarang banget pemicunya cuma satu hal. Seringnya ini tuh gabungan dari banyak hal, kayak badai sempurna gitu. Ada masalah kesehatan mental, ditambah stres kerjaan, mungkin juga ada perundungan, terus dukungan sosial kurang. Semuanya numpuk jadi satu dan bikin situasinya jadi luar biasa berat. Oke, tadi kita sudah coba memahami kenapanya. Sekarang kita geser ke bagaimananya no. Gimana caranya kita bisa lebih peka, lebih jeli ngelihat tanda-tanda kalau ada orang di sekitar kita yang lagi nggak baik-baik aja. Ini langkah pertama yang krusial banget supaya kita bisa menawarkan bantuan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Terus kita bisa apa dong buat bantu? Jawabannya banyak banget. Dan yang perlu diingat, kita nggak harus jadi psikolog atau ahli untuk bisa bikin perubahan. Cukup dengan peduli, tahu apa yang harus diperhatikan, dan tahu apa yang harus dilakuin. Tanda-tanda ini bukan keluhan biasa ya. Anggap aja ini sinyal SOS, teriakan minta tolong yang mungkin nggak kedengeran suaranya. Kalau ada orang yang ngomongin hal-hal ini, entah secara terang-terangan atau cuma tersirat, itu artinya mereka lagi ngasih tahu kita kalau rasa sakit yang mereka rasain itu udah nggak tertahankan lagi. Jadi mengabaikannya itu bukan pilihan sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih. Anggap aja ini semacam P3K untuk kesehatan mental. Ini adalah langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan oleh siapapun. Kamu, saya, kita semua bisa memberikan dukungan yang jujur aja beneran bisa menyelamatkan nyawa. Yuk kita bedah satu-satu ya. Pertama, dengerin dengan empati. Simple kok. Kamu nggak perlu punya semua jawaban atau solusi. Cukup hadir di situ buat mereka. Dengerin aja tanpa ngejudge. Kedua, dorong mereka cari bantuan profesional. Mungkin bisa bantu cariin kontak psikolog atau sekedar nemenin bikin janji. Itu udah bantuan besar banget. Ketiga, ingatkan mereka soal support system. Bilang kalau mereka nggak sendirian, kalau ada keluarga dan teman yang peduli. Dan yang terakhir, keempat, kasih info darurat. Pastikan mereka punya nomor hotline yang bisa dihubungi kapan aja. Ingat ya, kita nggak dituntut jadi pahlawan, cukup jadi teman yang peduli aja. Sekarang kita hampir sampai di akhir. Mari kita kembali ke pesan utamanya. Rasa putus asa itu ibarat kabut tebal yang bikin kita nggak bisa lihat jalan di depan. Bikin kita percaya kalau nggak ada jalan keluar. Tapi itu cuma ilusi. Bantuan itu selalu ada. Dan pemulihan itu bukan cuma sekedar kemungkinan, tapi sesuatu yang sangat nyata. Nah, ini bagian aksinya. Dan ini serius penting banget. Coba deh luangkan waktu sebentar sekarang juga. Ambil handphone kamu, cari dan simpan nomor kontak darurat kesehatan jiwa. Punya nomor ini di kontak kamu bisa jadi pembeda loh. Pembeda antara tragedi dengan kesempatan kedua untuk pulih.
Coba kita renungkan kalimat ini bareng-bareng. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Sesulit apapun kelihatannya, seberat apapun rasanya, selalu ada jalan menuju hari esok yang lebih baik. Harapan itu kayak jangkar buat kita, dan kita harus terus pegangan sama jangkar itu. Dan ini pesan terakhir sekaligus yang paling penting dari semuanya. Kalau kamu yang lagi dengerin ini sedang berjuang, tolong tahu satu hal ini. Dan kalau kamu kenal seseorang yang lagi berjuang, tolong sampaikan pesan ini ke mereka. Kamu tidak sendirian. Kita semua menjalani perjuangan ini bersama-sama. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendalami topik yang sangat-sangat penting ini.